Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang kawasan evaluasi dalam teknologi pendidikan. Di sini saya Nurul Istiqomah dari PPAE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, menurut Wan dan Brown, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Selanjutnya, evaluasi atau penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar yang mencakup beberapa pokok. Yang pertama, analisis masalah, dan yang kedua pengukuran acuan patokan, dan yang ketiga penilaian formatif, dan yang terakhir penilaian sumatif. Selanjutnya, analisis masalah. Yang pertama analisis masalah mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan strategi. Kegiatan penilaian ini meliputi identifikasi kebutuhan, penentuan sejauh mana masalahnya dapat diklarifikasikan sebagai pembelajaran, identifikasi hambatan, sumber dan karakteristik pembelajar serta penentuan tujuan dan prioritas. Yang kedua, pengukuran acuan patokan. Pengukuran acuan patokan ini meliputi teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajaran menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian acuan patokan memberikan informasi tentang penguasaan seseorang mengenai pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian formatif. Penilaian ini berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi ini sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Penilaian formatif ini bersifat intens dan dilaksanakan pada waktu pengembangan atau perbaikan program ataupun produk. Dan yang terakhir, penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. Penilaian sumatif dilaksanakan setelah selesai dan bagi kepentingan pihak luar atau para pengambil keputusan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan kepada Saudara Faris Tambogo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Tambogo. Saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang fungsi evaluasi dalam pendidikan dan teknik evaluasi. Ya, langsung saja. Oke, langsung saja. Mohon Nurul yang tadi dipotong dulu ya. Soalnya tadi udah ngulang berapa kali tapi gagal jadi malas. Oke. Jadi ntar potong. Ya, langsung saja. Evaluasi sebagai proses pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu tunggu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi pendidikan. Yang pertama, untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbarui proses ngajar mengajar. Nah, ini
Ya maaf, iklan lewat. Ya ini diberikan kepada guru untuk memperbarui proses belajar, proses cara mengajarnya kepada muridnya. Yang kedua, untuk menentukan kemampuan angka atau hasil belajar masing-masing murid yang antara lain diperlukan kenaikan kelas dan penentuan naik kelas tidaknya murid. Yang kedua ini untuk untuk murid, cocok atau tidaknya dia naik kelas. Yang ketiga, untuk menentukan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, untuk penyesuaian ngajar mengajar yang akan dilakukan guru kepada muridnya. Yang keempat, untuk mengenal latar belakang, kondisi psikologi, fisik, dan lingkungan murid yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat ini digunakan untuk memperdalam hubungan antara guru dan murid. Kenapa sampai murid tersebut memiliki kendala dalam belajar. Oke, yang kedua, teknik evaluasi dalam pendidikan. Teknik evaluasi dalam pendidikan ada dua. Yang pertama, teknik objektif atau tes tertulis. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh sekelompok peserta didik, sehingga menghasilkan suatu nilai tentang prestasi belajarnya yang dapat dibandingkan dengan nilai yang sehingga menghasilkan suatu nilai tentang prestasi belajarnya yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik lainnya atau dengan nilai standar yang ditetapkan. Nah, tes objektif ini berguna untuk mengetahui tentang pemahaman murid terhadap pelajaran yang diajarkan kepadanya, tentang prestasi belajarnya, apakah dia paham atau tidak tentang pelajaran yang diajarkannya. Nah, yang kedua, teknik non objektif atau penilaian non tes. Penilaian non tes adalah cara pengambilan nilai tidak melalui ujian, melainkan catatan-catatan hasil sikap peserta didik atau hasil observasi yang dilakukan secara sengaja. Nilai tes ini bukan diambil dari tes pelajaran, melainkan dari sikap, minat, dan lainnya. Nah, yang kedua ini pengambilan nilai dari penilaian non tes. Ini dilakukan dengan cara mengambil nilai dari sikap, minat, dan lainnya. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.